Mungkin ngajar ya. Jam-jam segini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah bihuwatillah wa bihi nasrillah la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, bil khusus pembina dari Yayasan Rumah Quran Semarang, Bapak Sukirman, juga pengurus serta ibu-ibu jamaah yang hadir pada kesempatan pada siang hari ini. Alhamdulillah, kita kajian tadabbur Al-Quran setiap Kamis siang. Insya Allah kita on time. Jadi seberapa pun orangnya, kita tetap akan kaji, akan istiqomah. Berapapun orangnya, insya Allah kita akan laksanakan kajian setiap pukul 10:30, 10:30. Jadi insya Allah mudah-mudahan meskipun kita belum banyak, tapi tidak mengurangi, karena yang namanya ngaji itu ya untuk diri kita, bukan tergantung dari banyak sedikitnya jamaah. Hidayah itu untuk kita, bukan tergantung orang lain. Makanya kita alhamdulillah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu serta kesempatan, sehat, dan tentunya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan sehingga bisa hadir di majelis yang mulia. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita mengkaji surat Al-Mulk juz yang ke-29. Juz yang ke-29, kemarin kita baru dapat satu ayat mentadaburi, kita mengkaji, kemudian kira-kira apa sih pesan-pesan dalam ayat yang pertama surat Al-Mulk yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yang bisa menjadi obat untuk kita, yang bisa menjadi pelajaran bagi kita. Kemarin baru satu ayat, karena satu ayat aja sudah panjang, sudah 1 jam lebih. Makanya kita ngaji nggak usah banyak-banyak, tetapi apa yang kita kaji berusaha untuk kita OCI, ada nasihat apa untuk kita dalam ayat yang kita kaji. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai pengingat saja untuk kajian yang kemarin, bahwa surat Al-Mulk itu nama lain atau mempunyai nama lain, yaitu Al-Munjiyah, juga Al-Waqiyah. Yang ini sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dinamakan sebagai Al-Waqiyah karena surat Al-Mulk ini menjadi penjaga kita. Kalau dalam bahasa sekarang itu ya menjadi vaksin kita. Juga surat Al-Mulk dikasih nama Al-Munjiyah, yaitu yang menyelamatkan. Satu yang menjaga, yang kedua menyelamatkan. Karena tadi surat ini fungsinya adalah menjaga, menyelamatkan kita min azabil qabri, dari siksa api neraka. Jadi siapapun yang hatinya, lisannya, pikirannya kemudian ada surat Al-Mulk ini, insya Allah dijaga dari azabnya atau siksanya kubur. Ini satu kepastian dari Allah. Ini persis seperti vaksin ketika kita dilanda virus pandemi corona, maka kita berlomba-lomba untuk mencari vaksinnya.
Dari vaksin 1, 2 sampai booster yang ketiga. Nah, Allah juga ngasih vaksin untuk siksa kubur kita. Kalau kita masuk ke kubur tidak mempunyai tameng, tidak mempunyai vaksinnya, maka dikhawatirkan kita akan terkena azab kubur, siksa kubur. Karena siksa kubur itu pintunya banyak. Jadi sebabnya banyak. Dan siksa kubur itu lebih panjang durasinya dibandingkan dengan virus pandemi. Nah, makanya kita harus lebih waspada. Nah, syukurnya kita dikasih surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini maka nasihatnya Rasulullah, kalau bisa umatnya Rasulullah, kita ini hatinya ada surat Al-Mulk, pikirannya ada surat Al-Mulk, lisannya ada surat Al-Mulk. Maknanya apa? Ya surat ini sering dibaca. Makanya Nabi mengharapkan kepada kita tunji min azabil qabri. Dalam hadisnya Rasulullah SAW, beliau mengatakan bahwasanya aku sangat bangga, aku senang sekali andai kata umatku ini dalam hatinya ada surat Al-Mulk. Ini sebagai pembuka mengingatkan kajian kita yang kemarin. Kita lanjutkan ayat yang kedua dari surat Al-Mulk. Allah sampaikan setelah Allah memuji dirinya sendiri, tabarakalladzi biyadihil mulk. Tabarak maha suci Allah, biyadihi yang dalam genggaman kekuasaannya, al-mulk yaitu kerajaan atau kekuasaan seluruhnya. Maknanya apa? Dari ayat ini kemarin kita sudah bahas bahwa kita di hadapan Allah tidak ada apa-apanya. Maknanya adalah betul-betul Allahu Akbar. Yang akbar, yang besar hanya Allah. Kemudian turunan daripada sifat ini adalah kita akan menjadi pribadi yang tawadhu, pribadi yang rendah hati, pribadi yang tidak sombong. Ini kalau kita hayati dari ayat yang pertama surat Al-Mulk. Kemudian Allah di dalam ayat yang kedua ini mensifati lagi dirinya. Siapa Allah itu? Allazi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah zat yang menciptakan al-maut yaitu kematian, wal hayata dan kehidupan. Di sini Allah mengawalinya atau mengawali dengan al-maut karena segala sesuatu itu awalnya dari kematian, dari ketiadaan. Kita dulunya nggak ada, sekarang ada, nanti diwafatkan lagi tidak ada, kemudian dibangkitkan lagi menjadi ada, al-ba'ats, sampai dengan kita dimasukkan ke dalam surga atau nerakanya Allah. Itu tanpa ujung, tanpa ada ujungnya. Jadi abadan abada, selama-lamanya. Masuk surga ya selama-lamanya, masuk neraka ya kalau kafir yang hakiki abadan abada, selama-lamanya. Kecuali orang yang beriman, yang punya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, meskipun nyicipi neraka tapi pasti nantinya akan masuk surga. Karena la ilaha illallah itu memang kalimatu haqqin, kalimat yang kebenarannya absolut. Absolut itu tidak bisa dibantahkan dengan perilaku sosial kita. Bahkan saking ekstrimnya Nabi menjelaskan kalimat la ilaha illallah, in zana in saraqat, meskipun perilaku sosialnya pernah zina, pernah mencuri, pernah korupsi, itu tidak bisa membatalkan kalimatu haqqin, kalimat la ilaha illallah. Saking absolutnya, saking ya absolut, tidak bisa dibantahkan oleh apapun. Meskipun zina, meskipun mencuri, korupsi itu ada konsekuensinya sendiri, tetapi tidak bisa membatalkan kalimatu haqqin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, inilah sebetulnya optimisme terbesar kita sebagai manusia justru ada di sini. Kalimat la ilaha illallah. Karena
kalimat-kalimat yang kebenarannya absolut, yang sifatnya dunia saja itu, misalnya 1 tambah 1 kita mengatakan 2. Itu siapapun yang nggak bisa membatalkan. Nggak bisa misalnya, oh dia nggak pernah sekolah, nggak boleh ngomong 1 tambah 1 2 hanya karena nggak sekolah, nggak boleh, nggak bisa. Atau dia orang jahat, pernah membunuh, nggak boleh ngomong 1 sama 1 2 karena kita orang yang baik ngomong 1 sama 1 tambah 1 2, nggak boleh. Jadi kebenaran absolut itu siapa saja bisa mengucapkan dan tidak terbatalkan oleh perilaku sosial. Kalimat la ilaha illallah itu lebih absolut dari itu. Lebih absolut daripada kalimat-kalimat yang sifatnya kalau menurut bahasa kita adalah ilmu pasti. Kalimat la ilaha illallah lebih pasti. Makanya ini adalah harapan terbesar. Mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang punya kalimat la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah dalam hatinya, meyakini la ilaha illallah, pasti. Ini satu kepastian dari Allah bahwasanya pasti akan masuk surga. Masalah perilaku sosialnya ini macam-macam, ya nanti ada konsekuensi hukumnya. Nah, ini Pak Kirman bagian yang konsekuensi hukum di dunia. Jadi ada hukumnya masing-masing. Mencuri ya dihukum, zalim ya dihukum, huru-hara ya dihukum. Ini konsekuensi. Tapi tidak bisa membatalkan kalimatu haqqin. Makanya disifati kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'ats. Kalimat ini menjadi sebab kita dihidupkan. 'Alaiha nahya. Karena apa? Dengan kita dihidupkan itu ada menyemai kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah itu kemudian dikenal. La ilaha illallah itu kemudian ditanam oleh makhluk. La ilaha illallah itu kemudian diajarkan kepada semua makhluk. Makanya kemudian Allah menghidupkan makhluk. 'Alaiha nahya. Atas kalimat la ilaha illallah, nahya kita itu dihidupkan. Wa 'alaiha namut. Dan juga nanti ketika kita diwafatkan juga atas nama la ilaha illallah. Karena akan memasuki transisi kehidupan. Dari hidup dunia, kemudian ada transisi hidup di alam barzah. Barzah itu artinya transisi kehidupan antara dunia dan akhirat. Dan barzah itu sebetulnya masih kategori dunia. Masih kategori dunia, belum akhirat. Jadi alam barzah itu statusnya masih alam dunia. Makanya doa untuk ahli kubur itu masih nyampe. Doa untuk orang tua kita yang ada di kuburan atau saudara kita yang ada di kuburan masih sampai. Karena apa? Masih statusnya itu dunia, belum akhirat. Jadi ketika kirim Fatihah ya sampai, ketika kita kirim fadilah atau pahala baca Quran ya sampai, kita kirimkan qadha atau badal daripada puasa untuk orang tua juga sampai. Karena kata Rasulullah dalam sebuah hadis bahwasanya hutang yang layak dan paling didahulukan adalah hutang terhadap haknya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya orang tua kita punya hutang puasa kemarin, kemudian meninggal dunia sebelum tersauri, terlunasi, maka kita selaku ahli warisnya atau keluarganya atau bahkan hanya kenalannya juga bisa membatalkan atau melunasi hutang haknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena haknya Allah lebih patut untuk didahulukan. Atau orang tua kita, saudara kita pernah punya azam, niatan, cita-cita mau naik haji atau umroh misalnya, belum sempat melaksanakan, keburu meninggal dunia, maka kita selaku ahli warisnya bisa menghajikan atau mengumrohkan. Nah ini karena apa? Karena orang yang meninggal dunia itu masih statusnya ada atau ikutnya adalah periode dunia, bukan periode akhirat.
Kalau sudah masuk yaumul ba'ats, hari dibangkitkan kembali, nah itu sudah mulai periode yang akhirat. Kalau periode yang akhirat, bahwasanya kita sudah terputus amalnya, tidak berguna kita memberikan hadiah kepada orang lain karena sudah terputus. Semuanya mikirkan dirinya sendiri. Jadi mikirkan nasibnya sendiri aja sudah repot. Nggak mungkin bisa memikirkan nasib orang lain. Itulah batas antara dunia dan akhirat. Jadi ada batasnya, itu namanya alam barzakh, alam penantian. Allah Subhanahu wa taala menciptakan allazi khalaqal maut, menciptakan kematian, wal hayata, dan kehidupan. Jadi tadi bahwasanya kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut. Dengan kalimat itu kita dihidupkan dan juga dengan kalimat itu kita diwafatkan oleh Allah. Wa biha nub'atsu insyaallah. Dan juga dengan kalimat itu, kalimat la ilaha illallah, nub'atsu, kita itu dibangkitkan. Kenapa dibangkitkan? Karena tadi untuk mempertanggungjawabkan tanduran atau tanaman kalimat la ilaha illallah ketika kita berada di dunia. Jadi sebetulnya cuma itu, mempertanggungjawabkan satu kalimat yang Allah sudah menyuruh kita untuk ditanam di dunia ini, hanya beriktikadkan, hanya mengimani bahwa Allah zat yang wajib kita sembah. Kemudian nanti nub'atsu, kita dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan. Dulu di dunia sudah diajarkan kalimat la ilaha illallah. Lalu kalian apakah betul-betul la ilaha illallah atau mensekutukan Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini kemudian Allah kasih reward untuk yang menanam la ilaha illallah dengan surga. Orang yang menyekutukan atau tidak percaya terhadap la ilaha illallah itu disediakan neraka. Jadi memang betul-betul kalimat ini adalah kalimat yang absolut, bahwa kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'ats. Dengan kalimat itu kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah menciptakan dua kehidupan ini, dari kematian kemudian dihidupkan oleh Allah, kemudian diwafatkan lagi oleh Allah, kemudian dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah punya tujuan, linabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya kalian diuji oleh Allah. Jadi memang hidup dan mati itu ya cuman guyon aja, ujian saja. Hidup dan mati itu ya main-main, ujian yang kira-kira ketika kita diuji oleh Allah dengan kehidupan, dengan macam coraknya, ragamnya kehidupan ini, apakah kita termasuk yang ahsanu amala, orang yang punya kebaikan yang sempurna, atau kita biasa-biasa saja, atau bahkan kita menjadi pecundang, menjadi orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa Allah sebetulnya tidak mengharapkan aksaru amala, kebaikan yang banyak itu enggak. Sebab apa? Kebaikan yang banyak juga hisabnya banyak. Tapi yang dikehendaki Allah sebetulnya yang di dalam ayat ini adalah ahsanu amala, amal yang terbaik. Terbaik itu maknanya adalah mungkin sedikit tapi sempurna. Sedikit ikhlasnya tebel. Sedikit syarat dan rukunnya itu tercukupi. Jangan mengejar banyak tetapi ikhlasnya kurang, bahkan campur dengan riya, bahkan tidak di-manage, tidak didasari dengan ilmu, sehingga syarat dan rukunnya menjadi kacau. Nah, ini yang enggak dikehendaki oleh Allah. Jadi yang dikehendaki oleh Allah adalah ahsanu amal. Mungkin sedikit tapi sempurna. Sholatnya dicukupkan dengan yang wajib saja, tapi betul-betul sempurna. Ini juga luar biasa. Dulu ada sahabat Nabi
yang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau kemudian minta dijelaskan tentang Islam. Nabi Muhammad mengatakan bahwasanya cukupkanlah dengan sholat 5 waktu. Karena ini Arab Badui yang polos, yang ya orang baru masuk Islam gitu, baru mengenal Islam. Kemudian Arab Badui itu ya semacam bersumpah gitu. Saya tidak akan mengurangi dan tidak akan menambahi dari apa yang didhawuhkan disampaikan oleh Rasulullah SAW. Walhasil selama hidupnya itu nggak pernah sholat sunnah, tapi sholat wajibnya itu betul-betul dijaga dengan baik. Jadi belum waktunya masuk itu sudah siap-siap. Dia menjaga betul sholat yang 5 waktu, tidak sampai kelewat waktunya, bahkan senantiasa bersama dengan baginda Rasulullah SAW. Ini menjaga sholat wajib saja termasuk orang yang luar biasa, karena memang ini adalah termasuk bagian yang disebut sebagai ahsanul amal, amal yang terbaik. Dibanding dengan misalnya kita rutin sholat duha, kemudian tahajud, tetapi sholat 5 waktunya justru banyak bolong-bolong. Nah, lebih baik sholat yang 5 waktu ini kenceng, dijaga dengan baik, meskipun sholat yang lain itu ya kalau ingat-ingat saja, kalau pas lagi semangat ya syukur, sholat wajibnya ya, sholat 5 waktunya juga dijaga dengan baik, sholat sunnahnya juga dijaga. Tapi ini kalau ingin mendapatkan satu ahsanu amalah, satu prioritas yang wajib-wajib itu harus dijaga dengan baik. Jadi Allah sampaikan di dalam Al-Quran mensifati Allah. Allah itu siapa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Dialah Allah, zat yang menciptakan kematian dan kehidupan. Yang kematian dan kehidupan itu untuk menguji kalian, menguji kita sekalian. Liyabluwakum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang amalnya terbaik, amalnya paling sempurna. Amal yang sempurna ini ya bagaikan kita melihat astronot. Astronot itu kalau mau ke bulan itu enggak bawa bekal yang banyak, enggak bawa beras bertonton, enggak bawa mie instan berdus-dus, enggak. Kalau bawa perbekalan yang banyak mungkin pesawat luar angkasanya enggak bisa naik karena terlalu banyak beban. Tapi yang dibawa oleh astronot itu adalah ahsanu amalah. Jadi makanan yang memenuhi nutrisi, dari mulai dia itu dari bumi ke bulan, dari bulan ke bumi, semua nutrisi tercukupi. Itu konon hanya pakai butiran-butiran pil saja. Yang pil itu bisa memenuhi semua unsur-unsur karbohidrat atau nutrisi-nutrisi vitamin yang lain. Tidak membawa makanan yang banyak. Nah, ini gambarannya bahwa kita hidup itu sebetulnya yaitu. Jadi kalau kita terlalu bawa perbekalan yang banyak itu malah justru menjadi beban. Makanya dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ngasih nasihat kepada salah satu seorang sahabatnya, namanya Abu Dzar Al-Ghifari, atau nama aslinya adalah Jundub bin Jinadah. Ini Jundub bin Jinadah dikasih nasihat oleh Nabi. Yang tentu nasihatnya ini ya juga untuk kita. Kata Nabi, ya Abu Dzarrin, khaffifil himla fa innal aqdaka. Wahai Abu Dzar, peringankanlah bebanmu. Ojo antep-antep, jangan membawa beban yang berat. Fa innal aqdaka, karena perjalanan hidupmu itu sangat panjang, sangat melelahkan. Nanti akan menemui bukit yang sangat tinggi,
kemudian menemui gunung yang sangat terjal. Kalau kita di pundaknya ada beban yang sangat berat itu pasti akan kepayahan. Kita bawa ransel aja susah. Bahkan bawa tubuhnya kita sendiri itu kadang-kadang payahan. Apalagi bawa beban yang berat. Nah, kemudian Abu Dzar tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan beban yang berat ini?" Nabi SAW gak langsung jawab. Ini biasa. Jadi Nabi kadang-kadang ditanya gak langsung jawab tapi balik nanya. Ini juga salah satu metodologi dalam belajar mengajar ini. Ada metodologi yang saling memberi. Jadi TikTok antara murid dengan guru. Guru dengan murid itu ada dialog. Nah ini juga Nabi ketika ditanya nggak langsung jawab. Tapi Nabi malah bertanya balik. Hal indaka ta'amu salah satu yaumin. Wahai Abu Dzar, apa engkau punya persediaan makan untuk 3 hari? Dijawab oleh Abu Dzar, "Na'am ya Rasul, saya punya persediaan makan untuk 3 hari." Kemudian Nabi jawab lagi. Nabi tanya lagi kepada Abu Dzar, "Hal indaka ta'amu yaumin? Apakah engkau punya persediaan makan untuk besok pagi?" Dijawab oleh Abu Dzar, "Na'am ya Rasul, saya punya persediaan makan untuk besok pagi." Nah, baru Nabi menjawab, "Wahai Abu Dzar, ketahuilah bahwasanya persediaan makan untuk besok pagi saja itu sudah menjadi beban yang berat bagimu. Sudah ada hisabnya." Nah, tentu nasihat ini tidak menyuruh kita umat Islam menjadi orang miskin, enggak. Justru umat Islam itu dalam hadis-hadis yang lain suruh kaya. Karena banyak ibadah yang ditopang dengan kekayaan. Kita bisa zakat ya karena punya kekayaan. Kita bisa sedekah ya karena punya kekayaan. Kita bisa umroh haji juga karena kekayaan. Jadi hadis ini sebetulnya tidak mengajarkan untuk kita miskin, tetapi lebih pada hati-hati ikhtiar. Bahwa persediaan makan yang untuk esok pagi saja sudah menjadi beban. Apalagi yang menumpuk-numpuk harta sampai 7 turunan, kemudian tidak tahu mana halal, mana haram, istilahnya wal-wal kedual. Jadi mbuh sandal, mbuh aspal diuntal. Jadi tidak tahu mana yang halal, mana yang haram, tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh, mana yang tidak. Semuanya diambil. Menjadi orang yang serakah. Nah, ini yang kemudian dikhawatirkan oleh Rasulullah. Makanan yang untuk besok pagi saja sudah menjadi beban. Maka jangan sampai kita menumpuk-numpuk harta yang kita menutup mata dari hukum-hukumnya Allah. Enggak tahu mana halal, enggak tahu mana haram. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita menyadari bahwa semuanya ini adalah titipan, kemudian kita ya Allah, kalau ini jadi beban rasanya kok berat, maka kita titipkan kepada Allah, kembalikan kepada Allah, memperbanyak sedekah. Karena sedekah itu hakikatnya justru adalah milik kita. Kita titipkan harta melalui fakir miskin, melalui anak yatim, melalui pesantren, melalui Ibnu Sabil. Itu sebetulnya mereka itu hanya membawakan hartanya kita. Membawakan hartanya kita. Karena apa? Karena itu yang akan kita minta lagi. Karena itu yang akan menjadi milik kita nanti di akhirat. Jadi fakir miskin atau anak yatim itu hanya membawakan saja. Yang tentu kalau membawakan itu harusnya kita terima kasih sama fakir miskin. Wong kita GoFood saja itu kan bayar. Kita kirim paket ke Jakarta, kirim paket ke saudara, ke anak, itu bayar. Lah kita ngirim paket ke akhirat untuk diri kita, kok merasa kita sudah ngasih, kok sudah merasa berjasa. Ya, yang merasa ini kemudian harusnya dihilangkan. Makanya Al-Quran itu mengajarkan kepada kita supaya kita
ketika semangat di dalam sedekah, berderma, berbagi, itu supaya pahalanya enggak hilang, dijaga, di-manage. Jadi dielmoni, punya ilmu untuk bersedekah. Karena kalau tanpa ilmu bersedekah itu ya kita ngasih sudah enggak ikhlas, kemudian kita nanti enggak ngunduh lagi, hilang akhirnya. Makanya kemudian diingatkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum. Wahai orang yang beriman, jangan engkau batalkan, jangan engkau tolak, rusak, jangan engkau batalkan sedekah kamu. Dengan cara apa? Satu yang membatalkan sedekah kita adalah bil manni. Yang kedua adalah wal adza. Bil manni itu artinya diungkit-ungkit lagi. Kita ngasih, kemudian di lain hari, di lain kesempatan kita ngomong, andai kata enggak tak kasih, kamu enggak jadi apa-apa. Kamu bukan siapa-siapa. Kamu enggak akan jadi orang sukses semacam ini. Ini namanya bil manni, ngungkit-ngungkit. Dan ini perkara yang enggak ringan. Ini perkara yang bisa membatalkan sedekah kita. Makanya kalau kita ngasih ya sudah, kita nggak usah diungkit lagi, karena ini justru bahaya. Termasuk tadi perasaan merasa bisa bantu, perasaan merasa punya kontribusi. Nah, perasaan semacam ini yang dikhawatirkan membatalkan sedekah. Makanya sedekah atau apa saja itu sebetulnya kita titip kepada fakir, kepada miskin, kepada anak yatim. Itu sebetulnya mereka membawakan harta kita yang nanti akan kita tuai di akhirat nanti. Makanya harus sempurna. Tadi jangan sampai dibatalkan. Pembatalnya adalah bil manni, dengan cara diungkit-ungkit, wal adza, dan menyakiti hati orang yang menerima. Makanya berbagi atau bersedekah itu ya harus punya cara, trik, supaya orang yang dikasih itu enggak merasa direndahkan. Nah, sekarang kan lagi musim dikasih tapi difoto dulu. Dikasih tapi di video dulu. Kalau yang video orang lain untuk sebagai transparansi, akuntabilitas untuk pelaporan nggak apa-apa. Tapi kalau sudah diniatkan, ya saya mau bagi Jumat berkah, tak foto dulu. Saya mau ngasih sedekah, bikin tak foto dulu. Kemudian di-share, di-upload untuk kebanggaan kita. Bahkan sampai orang yang dikasih itu merasa direndahkan. Ini menjadi batal gitu. Sedekahnya enggak ada arti apa. Jadi sama sekali enggak berpahala. Jadi ini adalah penyakitnya sedekah. Makanya Allah itu betul-betul ngasih pelajaran kepada kita. Kalau kita lagi semangatnya berbagi, ya berbagi tetapi dilandasi dengan ilmu supaya enggak hilang. Kita lagi semangatnya lagi sedekah atau wakaf atau membangun apa, itu harus diilmoni, harus ada dasar ilmunya supaya kita ngunduh nanti, tidak hilang sia-sia. Ya caranya tadi dijaga dari perkara-perkara yang bil manni, ada sifat diungkit-ungkit lagi. Itu pondok kalau enggak dulu tak bantu, enggak jadi apa-apa misalnya. Itu si fulan kalau dulu enggak tak bantu, dia bukan siapa-siapa. Kalimat-kalimat yang semacam itu yang harus hilang. Nah, gambaran semacam itu Allah itu ngasih perumpamaan yang simpel, yang gampang, supaya mudah untuk dicerna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Bu. Jadi gambarannya orang yang sedekah yang diungkit-ungkit, sedekah yang menyakiti hati orang yang menerima. Itu famasaluhu kamasali soffanin alai. Itu gambarannya seperti kita melihat batu besar yang licin. Alaihi turab.
yang di atasnya ada debu. Fa'asabahu wabil. Kemudian diturunkan hujan yang sangat deras. Pertanyaannya, kira-kira debu yang ada di batu besar yang licin masih enggak? Pasti akan hilang. Pasti akan lenyap, enggak akan ada sisanya, enggak akan ada bekasnya sama sekali. Nah, itu gambaran orang yang bersedekah, orang yang suka memberi infak, sedekah, zakat, tetapi diikuti dengan perkara-perkara yang membatalkan. Satu, diungkit-ungkit. Yang kedua, menyakiti hati orang yang menerima. Makanya memberi itu ya butuh ilmu supaya sedekah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi Allah betul-betul menjaga kita, memberikan pelajaran yang sangat luar biasa kepada kita. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di ayat yang kedua surat Al-Mulk itu Allah sampaikan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah yang menciptakan mati, Allah yang menciptakan hidup, supaya kita ini diuji oleh Allah agar kelihatan, tampak siapa yang amalnya paling sempurna, amalnya paling diterima oleh Allah, paling ikhlas. Mungkin sama-sama ibadahnya, ngajinya sama, sholatnya sama, tapi hanya karena beda ikhlasnya sudah beda cerita, sudah beda pahala. Makanya ikhlas itu menjadi pondasi. Dalam Al-Quran disebutkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Tidaklah aku perintahkan kalian untuk beribadah kepada Allah kecuali ibadah yang murni, ibadah yang ikhlas, yang tidak ada motivasi yang lain, tidak ada dorongan yang lain, tidak ada niatan-niatan yang lain. Niatannya ya karena mensyukuri nikmat Allah. Ya Allah, aku diberi nikmat sehat, kok untuk sholat berat. Ya Allah, saya diberikan nikmat sehat, untuk ngaji saja berat. Maka kemudian muncul ikhlasnya. Ikhlas ya tadi, kita kemudian melakukan aktivitas apapun itu hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ketika dipuji tidak tinggi hati, ketika dihina tidak mengecilkan amal ibadah kita, tidak kecewa. Ini diantara makna ikhlas. Jadi ikhlas itu ya dipuji ya tetap ngaji, dipuji ya tetap ibadah, dihina ya tetap ibadah, tetap ngaji. Itu namanya ikhlas. Atau ikhlas dalam bahasa yang lain, misalnya Al-Imam Nawawi di dalam kitab Al-Azkar menyebutkan ikhlas itu ya kita melupakan kebaikan yang sudah dilakukan, sudah lewat, sudah kebaikan lewat. Kemudian kita faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita berazam untuk kebaikan-kebaikan berikutnya. Kemudian digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam makna yang lain, ikhlas itu seperti butiran-butiran kalau pagi itu ada embun. Yang embun itu belum mengenai apapun, belum terkena genteng, belum terkena dedaunan, jadi masih kholison, masih murni, belum terkena apa-apa. Nah, itu makna daripada ikhlas itu adalah sesuatu yang murni, tidak tercampur apapun, tidak tercampur karena motivasi dunia, karena nggak enak sama temen, karena nggak enak sama tetangga, itu dihilangkan. Jadi murni betul karena Allah Subhanahu wa taala. Ya memang berat, tapi perlu dan harus dilatih terus. Kalau nggak dilatih ya kita nggak akan menemukan satu puncak daripada ikhlas. Nah, makna ikhlas yang mungkin paling mudah ya. Kalau tadi kholisan yang murni itu rasanya agak berat. Ada definisi ikhlas yang menurut para ulama ini definisi yang paling mudah. Meskipun mudah kelihatannya juga agak berat. Karena
Beliau Al-Imam An-Nawawi mengatakan al-ikhlas huwal istiqomah. Ikhlas itu adalah istiqomah. Nah, istiqomah padahal ya berat. Makanya kemudian memahami istiqomah supaya nggak berat. Dalam satu kitab tasawuf Imam Qushairi di dalam kitab Risalatul Qushairiyah itu menjelaskan untuk supaya kita memahami bahwa istiqomah itu supaya mudah. Sebab kalau gambarannya kita istiqomah itu kan ngaji terus. Kemudian sholat duha terus. Tahajud tahajud terus. Kalau itu kelihatannya agak berat. Tapi kalau istiqomah yang dipahami oleh Al-Imam Al-Qushairi di dalam kitab Risalatul Qushairiyah itu disebutkan bahwasanya yang namanya istiqomah asal kita masih berada di jalan yang diridhoi oleh Allah, wa huwal istiqomah. Itu adalah istiqomah. Meskipun ibadahnya berubah-ubah, berbeda-beda. Mungkin pas lagi tahajudnya kenceng kita tahajud. Kadang-kadang ketemu malesnya diganti sholat duha. Kalau pas ketemu malesnya, diganti sedekah. Kalau pas ketemu malesnya atau pas lagi nggak ada rezeki, diganti dengan banyak ngaji, banyak silaturahim. Selagi itu masih di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, wa huwal ikhlas, wa huwal istiqomah. Ini kelihatannya agak mudah, agak mudah. Jadi asal kita berada di jalur yang diridhoi oleh Allah, meskipun ibadahnya berbeda-beda. Misalnya tadi, kalau pas lagi sergap tahajud, pas lagi ketemu malesnya, kita ganti duha yang kencang. Duhanya pas males, kita ganti sedekah. Kalau sedekah pas nggak punya uang, yang penting ngaji aja. Selagi di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa huwal istiqomah. Nah, ini kelihatannya kabar gembira. Kabar gembira. Jadi rasanya enteng. Jadi insya Allah kalau kita pahami istiqomah itu yang penting di jalan yang diridhoi oleh Allah, apapun bentuknya, insya Allah kita sudah istiqomah. Nah kalau sudah istiqomah yang diridhoi oleh Allah, berarti itu sudah ikhlas. Nah, berarti insya Allah kita bisa ikhlas kalau dalam pandangan kita. Tapi tentu kita harus terus menerus pengen meningkatkan kualitas ikhlasnya sampai kepada ikhlas yang murni tadi, seperti embun yang turun dari atas, dari langit, yang belum terkena apapun, belum terkena dedaunan, belum terkena genteng, belum terkena bumi, masih murni nih dari apa yang dari atas turun ke bawah, belum mengenai apapun. Nah itu murni lillahi ta'ala. Makanya kualitas ikhlas yang murni ini ya semakin menjadikan kualitas ibadahnya semakin diterima oleh Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi aku tidak butuh ibadahnya hamba, tidak butuh ibadahnya manusia, kecuali ibadah itu dilandasi, dilambari dengan kemurnian niat, hanya mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau sudah ikhlas, insya Allah termasuk dalam kategori ahsanu amal, amal yang terbaik. Kemudian di ujung ayat yang kedua ini Allah juga mensifati wa huwa, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala al-aziz, zat yang maha perkasa, zat yang maha menggenggam kita semua. Al-Ghafur, dan juga Allah zat yang maha memberikan pemaafan, memberikan maaf kepada kita. Nah Allah menampakkan diri, mengenalkan diri dengan Al-Aziz, zat yang superior, zat yang maha kuat, zat yang sekaligus maha bijaksana, dan juga maha Ghafur. Allah menampakkan dengan sifatnya yang Ghafur. Ini tentu menjadi harapan kita, karena yang namanya manusia itu
ia tidak akan pernah dari khilaf, salah dan dosa. Itu pasti. Kecuali Nabi dan Rasul. Jadi kepastian salah, kepastian dosa, khilaf itu ya menjadi hariannya manusia. Kalau kita pengen jadi orang yang tanpa dosa, itu justru seperti nggak butuh ghafurnya Allah. Kalau kita pengen jadi orang yang benar terus, itu seperti mengabaikan sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Tapi juga jangan membuat mudah atau menyepelekan. Allah kan punya sifat Rahman Rahim. Allah punya sifat Ghafur. Allah zat yang maha penerima taubat. Kemudian kita sembarangan. Kemudian kita abai terhadap hukum-hukumnya Allah. Kemudian kita tidak memperhatikan betul apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mana yang halal, mana yang haram, mana yang perintah, mana yang larangan. Nah, orang yang semacam ini berarti tidak memperhatikan larangan rambu-rambunya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tampakkan dengan sifat Al-Aziznya, sifat perkasaannya Allah. Jadi Allah Maha Perkasa, menunjukkan bahwa makhluk itu tidak ada punya daya apa-apa, hanya dalam genggaman Allah. Al-Ghafur, dan juga Allah yang Maha Penerima Taubat atau Pemberi Maaf. Maknanya apa? Sebesar apapun dosa-dosa kita, sebanyak apapun dosa, meskipun itu bagaikan buih yang ada di lautan, itu tetap Allah Maha Penerima Taubat. Ini menjadi akhirnya jadi kita ini punya harapan, punya optimisme bahwa hidup ini masih punya harapan. Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Kalau orang itu enggak mengetahui sifat Ghafurnya Allah, yang ada dia tidak punya optimisme ketika punya salah yang bergunung, dosa yang sangat banyak. Itu akhirnya kemudian pengennya ya jadi orang dosa terus, karena nggak punya harapan. Pernah dulu ada cerita, ada seorang yang sudah membunuh 99 orang. Kemudian datang ke seorang rahib, bertanya, kira-kira saya masih punya harapan diampuni oleh Tuhan enggak? Nah, kata rahib ini karena mungkin pemahamannya kurang, sampaikan bahwa kamu ini orang durjana yang sudah membunuh 99 orang. Dosanya sangat besar. Membunuh satu orang saja itu disifati oleh Allah Subhanahu wa taala seperti membunuh orang semuanya. Jadi membunuh satu orang muslim, orang yang beriman itu sama seperti membunuh semua orang. Ini membunuh 99 orang. Nah, dikatakan bahwa kamu nggak punya harapan, kamu dosanya sangat besar. Karena nggak punya harapan lagi, maka si rahibnya pun akhirnya dibunuhnya juga. Karena tadi merasa sudah tidak punya harapan. Padahal Allah Subhanahu wa taala mensifati sebagai Ghafurur Rahim, Allah yang Maha Pengampun. Meskipun punya dosa yang sangat besar, menggunung, dosa yang luar biasa, tetapi bagaimanapun kalau taubat, tubu ilallahi taubatan nasuha, dengan taubat yang nasuha, tidak diulangi lagi, maka pasti akan diberikan maghfirah, ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sekali lagi bahwa sifat ghafurnya Allah menjadi optimisme kita. Kita punya harapan bahwa ada harapan untuk lebih baik lagi. Makanya Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ayat yang kedua yang masih menjelaskan tentang sifatnya Allah. Kalau ayat yang pertama itu tentang sifat mulkiyahnya Allah, tentang kuasanya Allah yang mutlak. Kalau ayat yang kedua ini Allah zat yang menjadi khaliq, menjadi pencipta, menciptakan kematian, menciptakan kehidupan. Kemudian dengan itu semua kita diuji oleh Allah. Dan juga Allah menampakkan sifat yang Al-Aziz, sifat perkasanya, dan juga
menyampaikan, mengenalkan dengan sifat Al-Ghafurnya Allah. Mudah-mudahan kita semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan semakin kenal, kita akan semakin dekat dengan Allah. Mudah-mudahan. Sebelum ditutup mungkin ada yang ditambahkan atau ditanyakan, silakan. Monggo, nggih, Bu Sur.